sesuatu yang prinsip. Karena dengan cara halal dan dalam mencari, halal dalam mengkonsumsi dan halal dalam mentaslukkan adalah merupakan tiga macam halal yang akan membuat hidup kita menjadi nyaman, indah dan tentram. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Pengasih memerintahkan umat manusia untuk memakan makanan yang halal lebih baik agar hidupnya nyaman. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi bagi apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itulah musuh yang nyata bagimu. Baiklah, berikut ini kami sampaikan ketiga macam hal yang dimakan. Yang pertama, halal dalam memperolehnya. Dalam memperoleh rezeki, misalnya banyak cara yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan yang halal, baik melalui pertanian, perdagangan, produksi, jasa, tenaga, profesi maupun yang lain, yang tentu saja terlepas dari unsur penipuan maupun kezaliman. Selanjutnya, jika kita tinjau cara-cara yang dilakukan oleh bank syariah agar terhindar dari riba, sehingga kita memperoleh kebaikan apa yang menjadi usaha kita. Untuk itu, yang pertama, menyuburkan praktek transaksi jual beli, karena jual beli inilah yang dihalalkan sesuai firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, menghindari praktek riba, karena dosanya begitu besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dosa riba lebih besar dari sisi Allah Ta'ala daripada 33 perzinaan yang dilakukan oleh seorang lelaki dalam Islam. Quran Surat Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, menghindari praktek korupsi, khususnya mereka yang hidup di birokrasi. Korupsi adalah mencuri dengan cara menipu. Korupsi sebenarnya tak ubahnya seperti pencuri, merampok, menggarung dan sebangsanya. Apa yang dimaksud dengan korupsi di sini ialah mencuri hak-hak orang lain, ataupun ia mencuri waktu di dalam hal pekerjaannya, dalam waktunya, dan dalam urusan usaha keuangannya. Untuk itu, hal-hal yang dimaksud dengan korupsi itu sangat dilarang oleh agama. Untuk itu, hendaknya bagi kita semua memahami bahwa perbuatan korupsi itu merupakan hal yang sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghindari sogok-menyogok atau riswah. Rasul jauh hari sudah mengingatkan ar-riswaul tasiril finnar, yang artinya orang yang memberi suap dan menerima suap itu dua-duanya masuk ke neraka. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di sini yang paling lawan di samping para eksekutif juga yang duduk di badan yudikatif dan legislatif, atau siapapun yang berkesempatan untuk menjadi orang yang menerima
risbah tersebut, maka hal itu kiranya seharusnya kita hindari dengan selalu berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi insan yang berhati mulia dan tenang di dalam kita memperoleh rezeki. Yang kelima, menghindari rezeki dari perjudian. Hal ini karena judi itu sendiri haram, maka hasil dari perjudian pun adalah haram. Selanjutnya, halal dalam konsumsi. Yang boleh kita konsumsi adalah makanan, obat-obatan ataupun kosmetika yang terjamin kehalalnya, baik hal bakunya, bahkan tambahannya, bahkan penolongnya maupun cara mengolahnya. Ini perlu kita waspadai sehingga kita menjadi baik dan sehat selalu karena mendapatkan sesuatu yang halal dan baik. Adapun makna darah yang Allah haramkan untuk dikonsumsi antara lain diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 sebagai berikut. Hurimat alaikul maitatu wasdamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahu bi wal muhtanifatul mawqudatu wal mutaradiyah, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Maksudnya ialah binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang, itu semua dianggap halal kalau sempat disembelih sebelum ia mati. Selain itu ada juga yang diharamkan oleh Allah, yakni khamr atau alkohol, di mana alkohol atau narkoba ini di Indonesia bukan saja merusak jasmani dan rohani, melainkan setiap harinya membunuh manusia yang ia tidak mengetahui akan bahaya mudarat apa yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama untuk berusaha untuk menghindari hal-hal atau makanan yang haram akibat cara ia memperolehnya atau zatnya yang memang telah dilarang oleh agama kita, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan, kesehatan, sejahtera lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.